Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat karena kasih setia Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas dan mungkin bagi kita yang akan memulai segala pekerjaan pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang menjadi bekal kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam tadi dan hari ini. Tuhan memberkati kami dan kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami seperti yang Engkau kehendaki. Terangi hati pikiran kami, biarlah firman-Mu bekerja dengan leluasa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 25 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 89 ayat 2. Dalam bahasa Batak Psalmen 80 ayat 2 demikianlah dikatakan: Sai edehono kuma aka asini rohani Jehovah saliling lilingna. Sai pabotohono ni pamangaku mahasitongan mi marsudut-sudut. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan? Rata-rata rasa syukur dan pujian kita kepada Tuhan tergantung dengan kondisi dan keadaan kita. Ketika kita mendapatkan berkat, ketika merasakan sukacita, mungkin bersyukur dan memuji Tuhan itu adalah sesuatu hal yang mudah bagi kita, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam keadaan tidak beruntung, ketika kita sedang sakit, dalam keadaan susah, di sini banyak sekali orang-orang yang sulit untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Jadi, bersyukur dan memuji Tuhan itu sangat tergantung dengan keadaan atau kondisi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari apa yang terjadi pada Daud dalam kehidupannya. Di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, Daud memuji Tuhan. Tidak semua perjalanan hidupnya, tidak semua perjuangannya berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar. Tetapi acap sekali dia menghadapi kesulitan. Acap sekali dia menghadapi mara bahaya. Tetapi di dalam kesulitan, di dalam mara bahaya yang mengancam kehidupannya, di sanalah dia meletakkan hidup dan harapannya hanya kepada Tuhan. Sehingga di dalam berbagai kesulitan, dia dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja, menolong dan menyelamatkan. Saudara, mungkin kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Kita sedang mengalami kegagalan, kita sedang mengalami penderitaan, sakit. Mungkin kita dihina oleh banyak orang, direndahkan, tidak dianggap. Hal itu mungkin mengecewakan kita, membuat kita sangat bersedih dan bahkan terluka. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana di dalam keadaan yang sesulit itu, di dalam keadaan yang sesempit dan terjepit itu, kita mampu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan,
Disitulah kita merasakan ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita boleh melewati kesulitan itu, menghadapi berbagai persoalan itu. Dan kita boleh melihat keajaiban dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari pergumulan, yang luput dari persoalan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diajar untuk terus memuji dan bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang baik, yang sangat baik, dan yang setia dalam kasih-Nya kepada kita. Kita memuji Dia dalam keadaan kita, di dalam situasi kondisi kita. Tetapi di dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita kepada Tuhan, kasih setianya, pertolongannya selalu ada. Oleh karena itu saudara, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika doamu belum dikabulkan, ketika permohonanmu belum diberikan. Percayalah, ada sesuatu hal yang besar, ada sesuatu hal yang berharga yang sedang disiapkan Tuhan untukmu, untuk anak-anakmu, untuk masa depanmu. Amin. Yakini dan percayalah akan itu. Karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi pada Daud dalam hidupnya, kita mau belajar bahwasanya hidup orang yang dekat dengan Tuhan tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak selalu berjalan dengan mudah. Tapi satu hal yang kita ingat, dalam janjinya, dalam kesetiaannya, Tuhan selalu ada. Dia terus menyertai dan akan menolong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh terjerembab tak berdaya ketika kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Percayalah teman, percayalah saudara, kalau berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai pergumulan membuat kita semakin dekat dan bahkan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi. Dan ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi melalui berbagai-bagai pergumulan kita, di sanalah kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya mujizatnya yang akan terus dikerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Teruslah bersyukur dan memuji Dia. Dan nyatakanlah itu di dalam kehidupanmu setiap hari, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun engkau berada. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Selama masih ada nafas hidup kita, teruslah menyanyikan, menyaksikan kasih setia Tuhan yang terus dikerjakannya di dalam hidupmu. Kita harus bersaksi melalui hidup kita, terus menerus di sepanjang hidup kita, kepada keturunan kita secara turun-temurun, sampai akhirnya semakin banyak orang, seluruh bangsa mengenal dan mencintai Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari pesan firman Tuhan untuk terus bersyukur, memuji Tuhan di dalam segala keadaan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sedang merentah. Tuhan sedang membentuk kita menjadi sesuatu yang berharga. Kiranya kita dimampukan dan Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus belajar seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, menjadi teladan iman yang baik bagi kami, untuk tetap setia dan percaya kepadamu. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, jangan biarkan kami jauh daripadamu. Tetapi dengan berbagai-bagai pergumulan, dengan berbagai-bagai persoalan, kami semakin dekat dan semakin mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.
semangat bekerja, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.